Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismoni Kamelia, NIM 24602033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dalam proses produksi. Biaya ini mencakup semua sumber daya yang digunakan, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan penggunaan mesin atau peralatan produksi. Dalam ilmu ekonomi dan akuntansi, biaya produksi sangat penting karena digunakan untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP, menetapkan harga jual, serta menganalisis keuntungan dan efisiensi usaha. Yang pertama, biaya bahan baku, yang dimana biaya bahan baku dikeluarkan untuk membeli bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja, yang dimana gaji dan upah yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead, yaitu dimana biaya yang tidak dapat langsung diatribusikan ke produk tertentu, seperti sewa pabrik, utilitas, dan biaya pemeliharaan mesin. Yang keempat, biaya variabel, yaitu di mana biaya yang berubah seiring dengan jumlah produk yang diproduksi, seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang kelima, biaya tetap, yaitu biaya tetap konstan terlepas dari jumlah produk yang diproduksi, seperti sewa pabrik dan gaji manajer. Selanjutnya, peran biaya dalam proses produksi. Biaya memiliki peran yang sangat penting dalam proses produksi dan dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan. Berikut ini ada beberapa peran utama biaya dalam proses produksi. Yang pertama, penentuan harga jual, yang dimana biaya produksi yang akurat membantu perusahaan menentukan harga jual produk. Dengan mengetahui biaya, perusahaan dapat menetapkan harga yang tidak hanya menutupi biaya tetapi juga memberikan margin keuntungan. Yang kedua, mengendalikan anggaran, yang dimana biaya produksi memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan anggaran. Dengan membantu biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana pengeluaran dapat dikurangi atau dioptimalkan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Informasi biaya membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis, seperti produksi suatu produk, mengubah proses produksi, atau berinvestasi dalam teknologi baru. Yang keempat, analisis profitabilitas, yang dimana dengan memahami biaya produksi, perusahaan dapat menganalisis profitabilitas setiap produk atau produk ini membantu dalam menentukan produk mana yang paling menguntungkan dan yang paling
perlu dihentikan. Yang kelima, perencanaan produksi, yang dimana perencanaan produksi itu juga berperan dalam perencanaan produksi. Dengan mengetahui biaya, perusahaan dapat merencanakan volume produksi yang optimal untuk memaksimalkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Yang keenam, evaluasi kinerja, yang dimana biaya produksi dapat digunakan untuk sebagai indikator kinerja, perbandingan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan dapat memberikan wawasan tentang efisiensi operasional dan efektivitas manajemen. Yang ketujuh, strategi pemasaran, yang dimana biaya produksi mempengaruhi strategis pemasaran. Jika biaya tinggi, perusahaan mungkin perlu menekankan kualitas atau fitur unik produk untuk membenarkan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, yang dimana biaya yang tidak boleh meskipun jumlah barang yang diproduksi berubah, atau baik ada produk maupun tidak ada. Contohnya, sewa gedung, gaji karyawan tetap, penyusutan mesin. Yang kelima, asuransi. Yang kedua itu biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi. Semakin banyak barang diproduksi, semakin besar biayanya. Contohnya, biaya bahan baku. Yang kedua, upah buruh harian. Yang ketiga, biaya listrik untuk mesin. Yang keempat, pengemasan. Yang ketiga, biaya total atau total cost, yaitu jumlah keseluruhan biaya produksi, yaitu total cost atau TC sama dengan fixed cost atau VC tambah variable cost atau VC. Yang keempat, biaya rata-rata atau average cost, biaya produksi untuk setiap unit barang. Rumusnya itu AC sama dengan TC garing Q sama dengan Q adalah sama dengan jumlah output balas kurung. Yang kelima, biaya marginal atau marginal cost, biaya tambahan untuk memproduksi suatu unit barang tambahan. Rumusnya itu ada MC sama dengan TC garing Q. Selanjutnya, biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Ketidakmampuan untuk mengubah kapasitas produksi dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat mengubah kapasitas produksinya secara signifikan. Misalnya, perusahaan tidak dapat membangun pabrik baru atau membeli mesin baru dalam waktu singkat. Yang kedua, biaya variabel dan tetap. Biaya produksi jangka pendek terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel.
biaya tetap seperti sewa pabrik dan gaji manajer tetap konstan terlepas dari volume produksi. Sementara biaya variabel seperti bahan baku dan upah tenaga kerja langsung berubah seiring dengan jumlah produk yang diproduksi. Yang ketiga, fleksibilitas terbatas, yaitu dalam jangka pendek, perusahaan memiliki fleksibilitas terbatas untuk mengubah proses produksi atau mengurangi biaya. Perusahaan harus bekerja dengan sumber daya yang ada dan tidak dapat melakukan perubahan besar. Yang keempat, pengaruh keputusan operasional, yang dimana biaya produksi jangka pendek sangat mempengaruhi keputusan yang terkait dengan operasi sehari-hari. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan informasi biaya jangka pendek untuk menentukan apakah akan melanjutkan produksi suatu produk atau menghentikannya. Yang kelima, relevansi untuk analisis biaya. Biaya produksi jangka pendek lebih relevan untuk menganalisis biaya dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi sehari-hari. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan informasi biaya jangka pendek untuk menentukan apakah akan melanjutkan produksi suatu produk atau menghentikannya. Yang keenam, pengaruh pemerintah, yang dimana biaya produksi jangka pendek seringkali dipengaruhi oleh fluktuasi pemerintah. Jika permintaan meningkat, perusahaan mungkin perlu meningkatkan produksi, yang dapat meningkatkan biaya variabel. Yang ketujuh, itu pengukuran kinerja, yang dimana biaya produksi jangka pendek dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional, perbandingan antara biaya aktual dan biaya efektivitas manajemen. Selanjutnya, yang pertama, fleksibilitas dalam jangka panjang. Perusahaan memiliki banyak fleksibilitas untuk mengubah kapasitas produksi. Ini termasuk investasi dalam peralatan baru, perluasan fasilitas, atau pengurangan kapasitas jika diperlukan. Yang kedua, pengaruh investasi, yang dimana biaya jangka panjang sering kali dipengaruhi oleh keputusan investasi yang besar, seperti pembelian mesin, pembangunan pabrik baru, atau pengembangan teknologi baru. Keputusan ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada biaya produksi. Yang ketiga, biaya tetap yang lebih signifikan. Dalam jangka panjang, biaya tetap seperti sewa pabrik dan gaji manajer menjadi lebih signifikan. Perusahaan harus
mempertimbangkan bagaimana biaya tetap ini akan terdistribusi di antara volume produksi yang lebih besar. Yang keempat, penentuan dalam skala produksi, yaitu yang dimana biaya produksi jangka panjang dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam skala produksi. Perusahaan dapat mengalami penghematan skala atau economies of scale atau skill, yaitu ketika meningkatkan produksi yang dapat menurunkan biaya per unit. Yang kelima, perencanaan strategis. Biaya yang dimana biaya jangka panjang memerlukan perencanaan strategis yang lebih mendalam. Perusahaan harus mempertimbangkan brand besar, perubahan teknologi, dan faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi biaya dan permintaan di masa depan. Yang kelima, pengaruh eksternal, yang dimana biaya produksi jangka panjang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan regulasi, fluktuasi harga bahan baku, dan kondisi ekonomi. Secara keseluruhan, perusahaan harus siap untuk beradaptasi dengan perusahaan ini. Yang ketujuh, analisis biaya dan manfaat, yang dimana dalam jangka panjang perusahaan sering melakukan analisis biaya dan manfaat untuk mengevaluasi proyek investasi. Ini melibatkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diharapkan dari intervensi tersebut. Yang kedelapan, dampak dan keputusan manajerial, yang dimana keputusan manajerial yang diambil dalam jangka panjang seperti diversifikasi produk atau ekspansi pasar dalam memiliki dampak signifikan pada struktur biaya dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, yang pertama, fleksibilitas, yaitu dalam jangka panjang perusahaan memiliki lebih banyak perbedaan fleksibilitas kapasitas jangka pendek, yang dimana kapasitas produksi relatif tetap. Perusahaan tidak dapat dengan mudah untuk menambahkan atau mengurangi kapasitas produksi dalam waktu singkat. Yang kedua, jangka panjang. Perusahaan memiliki fleksibilitas antara mengubah kapasitas produksi, termasuk investasi dalam peralatan baru atau perluasan fasilitas. Yang ketiga itu biaya tetap dan variabel. Jangka pendeknya yaitu biaya tetap lebih dominan dan perusahaan harus menanggung biaya tetap meskipun produksi rendah. Biaya variabel dapat lebih mudah dikendalikan jangka panjang, yang dimana biaya tetap dan
variabel dapat berubah seiring dengan keputusan investasi dan perubahan skala produksi. Perusahaan dapat mengalami penghematan skala, itu pengaruh investasi. Jangka pendek, investasi dalam peralatan atau fasilitas baru biasanya tidak dilakukan sehingga biaya lebih berfokus pada biaya operasional saat ini. Selanjutnya jangka panjang, yaitu investasi besar dalam peralatan, teknologi, dan fasilitas baru dapat dilakukan yang mempengaruhi struktur biaya secara keseluruhan, itu perencanaan dan analisis. Jangka pendek, perencanaan lebih bersifat taktis dan berfokus pada pengelolaan biaya saat ini. Jangka panjang yaitu perencanaan lebih strategis, melibatkan analisis biaya dan manfaat untuk keputusan investasi yang berdampak jangka panjang. Persamaannya itu tujuan pengelolaan yang dimana baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tujuan utama pengelolaan biaya produksi adalah untuk memaksimalkan efisiensi dan profitabilitas. Yang kedua, komponen biaya, yang dimana kedua jangka waktu mencakup komponen biaya yang sama, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Namun, proporsi dan pengaruhnya dapat berbeda. Yang ketiga, pengaruh permintaan. Dalam kedua jangka waktu, biaya produksi dipengaruhi oleh permintaan pasar. Kenaikan atau penurunan permintaan dapat mempengaruhi biaya variabel dan keputusan produksi. Terakhir, analisis kinerja. Analisis kinerja biaya dilakukan dalam kedua jangka waktu untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan efektivitas manajerial. Selanjutnya, kurva biaya produksi. Yang pertama, kurva biaya rata-rata atau AC adalah representasi grafis dan biaya rata-rata produksi pada berbagai tingkat output. Biaya rata-rata adalah biaya total di mana dengan jumlah unit yang diproduksi, dan dapat lagi menjadi biaya tetap rata-rata atau AVC dan biaya variabel rata-rata atau AVC. Yang kedua itu adalah kurva variabel, yang dimana kurva variabel adalah alat penting dalam analisis produksi yang membantu perusahaan memahami hubungan antara input atau output. Dengan memahami kurva ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai penggunaan sumber daya dan strategi produksi untuk mencapai efisiensi dan profitabilitas yang tinggi. Yang ketiga itu adalah kurva marginal atau marginal cost curve. Itu adalah representasi grafis yang menunjukkan bagaimana biaya produksi berubah seiring dengan peningkatan jumlah produksi. Kurva ini
berbentuk U untuk menunjukkan bahwa biaya marginal cenderung menurun pada awalnya, kemudian meningkat setelah mencapai titik tertentu. Selanjutnya yaitu kurva tetap, di mana kurva tetap atau fixed cost curve dalam ekonomi menggambarkan bagaimana biaya tetap perusahaan berubah atau lebih tepatnya tidak berubah. Seiring dengan perubahan tingkat produksi, biaya tetap adalah biaya yang dapat berpengaruh terlepas dari jumlah barang atau jasa diproduksi oleh perusahaan. Yang kelima ini adalah kurva biaya total atau TC, menggambarkan hubungan antara total biaya produksi dengan jumlah output yang dihasilkan. Kurva ini menunjukkan bagaimana biaya total berubah seiring dengan perubahan jumlah barang atau jumlah produksi. Secara umum, kurva biaya total cenderung naik karena semakin banyak diproduksi, semakin tinggi pula total biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya itu adalah hubungan antara kurva biaya dan skala produksi. Hubungan antara kurva biaya dan skala produksi menunjukkan bagaimana biaya produksi berubah seiring dengan perubahan skala produksi. Kurva biaya menunjukkan total biaya, biaya rata-rata, atau biaya marginal pada berbagai tingkat output. Skala produksi mengacu pada perubahan dalam semua input yang digunakan dalam proses produksi terjadi ketika biaya produksi ini berarti bahwa semakin besar perusahaan memproduksi, semakin rendah biaya per unit yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Yang pertama yaitu skala produksi, yang dimana skala produksi ini semakin besar skala produksi, biaya per unit cenderung lebih rendah. Karena biaya tetap seperti sewa pabrik, gaji manajer dapat dibagi ke lebih banyak unit produk. Ini dikenal sebagai ekonomi skala atau economies of scale. Yang kedua yaitu harga input, yang dimana fluktuasi harga bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya energi akan secara langsung mempengaruhi biaya produksi. Yang ketiga, efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya yang minimal untuk menghasilkan output yang sama, sementara produktivitas mengukur jumlah output yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, analisis biaya untuk mengendalikan keputusan produksi, yaitu kondisi dalam bisnis di mana total pendapatan yang sama dengan total biaya, sehingga tidak ada keuntungan maupun kerugian yang dihasilkan. BEP dapat dihitung dalam satuan unit atau dalam rupiah, dan merupakan titik penting dalam analisis bisnis untuk mengetahui kapan sebuah usaha mulai menghasilkan laba. Selanjutnya, alat penting dalam menentukan tingkat produksi optimal atau output optimal suatu perusahaan. Dengan memahami biaya produksi, perusahaan dapat mengidentifikasi titik produksi yang paling efisien dan menguntungkan, memaksimalkan laba, dan meminimalkan kerugian.
Terakhir adalah implikasi biaya produksi dalam strategis bisnis. Biaya produksi memiliki implikasi yang signifikan terhadap strategi bisnis, terutama dalam hal menentukan harga jual, laba, dan daya saing. Pengelolaan biaya produksi yang efektif memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga yang kompetitif, meningkatkan margin keuntungan, dan mempertahankan kelangsungan bisnis. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan hasil PPT saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.